Jadi itu proyek yang 5M nanti orang akan bagi begini. Kopi setengah. Kopi setengah. Atau pas mau tambah pulang. air. Pas mau pulang ente bayar akan. Apa tak tonton itu Iya. Gorapu Show, no koprol, no party. Oke, selamat datang ini Pak Ketua. Luar biasa sekali ini. Terima kasih Ketua. Jangan ada tertawa. Iya. Kenapa selalu identik dengan begitu? Artinya sesuai dengan mungkin bisa dibilang ini tagline no koprol no party. Tidak ada sesuatu yang bisa menjadi komunikasi yang baik untuk membuat satu pesta bisa dibilang pesta itu, karena itu kan sesuatu yang punya gairah begini. Kenapa orang suka dipuji? Atau ya karena memang untuk diakui begitu. Ya artinya yang kita mau bilang adalah kan semua manusia begitu. Maka tidak heran begitu. Apa kabar Ketua? Maka jawabannya sehat Ketua. Cuma kan jadi pertanyaan, kalau anak ketua kita ketua baru dapat anggota siapa? Iya. Bukan begitu Ketua. Oh begini Ketua. So baru anak buah siapa? Iya, dan pada saat itu waktu banyak orang semuanya ketua. Ketua siapa? Yang nanti ada satu saat ketika orang bisa tahu mana anak buah itu. Ketika ada yang babisi, itu anak buah. Oh begitu. Ada anak buah. Jadi kalau yang datang babisi, oh anak buah. Anak buah. Tapi anak buah ini bisa jadi ketua ketika ketemu anak buah yang lain. Iya, anak buah yang lain bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Jadi orang sumpah aku panggil. Iya. Apa kabar Ketua? Iya. Iya betul juga. Dan mana level anak buah dan mana level ketua itu bisa dibedakan dari cara mengangkat telepon. Jadi ini ada cerita. Ini sebentar ini telepon kita tahu apa maksud. Ini ada cerita. Suatu ketika di Jakarta ada salah seorang pemimpin lah ya. Oke. Dari Gorontalo. Ini cerita banyak yang tahu sebenarnya. Oke. Jadi kalau bos di kota-kota besar itu kan duduk di mau duduk di auto itu kan pasti di baris kedua. Bosnya. Bos. Oke. Di muka kan sopir, ajudan. Oke. Gitu? Oke. Kalau masuk hotel pasti yang dia buka kan yang kedua. Oke. Sopir yang bukain itu. Bukan. Petugas hotel kan buka yang petugas kedua. hotel. Oke. Satu ketika ini si bos ini salah satu pemimpin ini. Iya, pokoknya. Iya, anak tidak bos sebut lah begitu. Duduk di muka. Oke. Baru DP ajudan ini dia kasih duduk di tengah. Di belakang? Bukan ajudan, ajudan dia waktu itu. Duduk di tengah, duduk di tengah. Ini muka. Baru dia kasih tahu ini, DP ajudan kasih tahu. Pak, kalau di Jakarta, bos itu duduk di tengah. Di belakang maksudnya? Di belakang. Oke. Ajudan itu duduk di muka. Teol betul bisa lah. Si bos ini yang tidak percaya? Tidak percaya. Kita DP bos. Oke. Ya dulu di muka dia. Di muka. Kan di sini kan di Gorontalo itu kan dianggap bos itu dulu di muka. Dulu. Iya. Dulu ini kita cerita dulu di muka. Udah. Sejalan sampai di hotel betul kan? Yang dia buka kan yang di tengah. Yang di belakang ini, yang di muka dia tidak buka. Baru dia setur. Baru dia hormat kan? Selamat datang Pak. Berarti bos yang di belakang. Oh yang di belakang ini ajudan yang turun. Baru dia tambah. Heporelati awal. Jadi buka sendiri dia kan? Baru karena dia mau suruh bilang dia bos, dia batalkan. Suruh anggap bos. Dia panggil ini DP. Supaya tidak malu kan? Dia supaya tidak malu. Dia kasih lihat ini pate yang buka pintu. Hoto kasih dulu kan? Berikan rokok itu. Itu tanda. Itu ngana anak buah. Bisa jadi kan bukan tar sekali kalau ya ada satu nama yang paling identik. Yakob. Jadi
Jadi ada cerita menarik karena kita pernah kerja dengan Kaninong juga kan. Ada cerita menarik. Jadi kalau dulu di DPD itu ada cerita menarik. Di DPD itu dulu yang jaga batu tulis absen itu DPD RI ini. Iya, batu tulis absen anggota itu ini asisten, ajudan, sekretaris di kantor. Bukan yang kalau mau rapat paripurna itu yang jaga batu tulis orang penama itu. Oke. Melis itu asisten. Daftar hadir mau tulis itu asisten. Bos-bos itu masuk saja begitu kan? Oke. Di Kaninong ini kan tak biasa dia sendiri yang batulis. Jadi pertama kali itu dia lupa pakai PIN. Oke. Dia batulis. Dia tulis. Batulis ini daftar hadir. Oke. Baru sama Satpam dia tanya sama pegawai itu yang bagian daftar. Bapaknya di mana? Karena ini masih baru tuh. Nongak pasti. Bukan itu. Dia tanya pada anggota, bapaknya di mana? Oh, ini yang ada badirin anggota. Oke. Baru dia ada jawab. Saya anggotanya. Oh, bapak. Bahaya begitu itu, Pak. Begini. Ada kayak ini. Mungkin apa ya? Ada orang yang contoh ini, orang tahu jabatannya apa, dia ini siapa begitu kan? Kan sama-sama ada Dudu ini. Ada orang lain datang begitu. Karena mungkin anak yang dia kenal dan mungkin ini ya dia bos, tapi kan dia tidak kenal. Ya. Itu anak itu sering melihat. Kan ini akrab sekali ya yang orang lain ini salah ini begini. Dia tidak tahu siapa ini yang ada duduk. Anak ini kan harus merunduk. Padahal yang datang kemarin dia tidak pakai ini. Maksudnya dia tidak gubris begitu. Malahan anak. Padahal kan di muka pangan ini bos. Iya begitu. Itu bagaimana ya? Maksudnya kadang-kadang anak merasa risih juga begitu. Tidak tahu menjelaskan langsung juga. Blunder. Tidak mau jelaskan juga. Blunder tidak enak. Ya kalau anak sih tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Pernah ada kejadian. Ini juga ada kejadian. Ini cerita pemimpin ini karena dulu kita sering bergaul ya. Iya. Cerita begini. Orang ini saking akrab dengan orang. Jadi pemimpin yang satu ini adalah sangat akrab dengan orang. Jadi datang nih 4 orang. Pak Dirjennya atau apa begitu. Bukan yang di tengah, dia di sebelah kanan. Mau masuk ke rumah. Tapi memang yang terlihat terapi ini DP anak buah. Batik lebih bagus. Oke. Potongan tampilan neces, pokoknya lebih tampilan dia si anak buah ini lebih terlihat lebih menarik ketimbang bosnya. Ada yang begitu ya? Tunggu dulu, harus sejalan toh. Bisa jadi dia lebih ganteng, lebih berwibawa kelihatan. Kan ada orang begitu. Oke. Begitu. Nah, jadi begitu masuk ini si Pak Bos ini yang mau menyambut, itu langsung, apa kabar Pak Dirjen? Terus kebayang orang yang dia sambut ini langsung tidak enak kan? Anda tahu ini cerita? Oke, baru. Tunggu dulu. Oke. Oh dia sebegini kan? Sehat? Tapi serius, itu kejadian nyata loh. Iya, gimana itu ya? Maksudnya bukan bahwa memang kita orang manusia ini sering menilai orang dari penampilan. Oh, itu hal yang lumrah itu. Itu mau bilang lumrah juga ditentang banyak orang, tapi ya kebiasaan. Mesti mau bilang itu kebiasaan bahwa orang yang punya jabatan itu biasanya batik, pantopel, celana kain. Padahal ada bupati yang pakaiannya celana pendek, kaosan, gitar, bahkan ada yang ngamen kan, bantuan apa segala. Oke. Ya kita orang itu terbiasa menilai orang dari. Tapi kan kalau misalnya pejabat-pejabat ataupun big boss begitu, kalau misalnya mau melakukan hal-hal yang begitu kan
dia sudah melewati hal-hal yang sangat teknis sekali di apa namanya. Maksudnya begini, orang kenalnya dia so kenal ini bos. Ya. Harus dia kenal dulu, nggak mungkin langsung misalnya jadi pengamen dulu baru langsung. Ya. Kan nggak dulu, kan Ya. di frame dulu dia ini bos begitu. Ya tapi kan tidak semua orang mengenal orang-orang yang penting. Misalnya kita panggengan, misal baku ikut yang kita, nggak ada kan? Coba, misalnya kita panggil di mana ya, tempat para bos berkumpul lah. Oke. Anda kan tidak bisa mengidentifikasi mana bos atau tidak. Yang Anda lihat itu adalah penampilannya. Oh. Terajal ini. Kampion. Terajal ini. Apalagi Padahal kalau kan, yang. iya, apalagi kalau DP tangan mulai angka. Kalau masih satu masih gagah, masih betul. Tapi kalau mulai angka dua ada yang mulai begini, orang Gorontalo bilang, memang ngakal itu ya. Iya, itu dibutuhkan dalam apa ya? Bisa dikatakan itu sebuah. Tidak sih, menurut kita tidak. Enggak, menurut kita tidak begitu. Bukan dibutuhkan. Bahwa ada pergaulan yang begitu. Tapi ya ada juga yang tidak. Ada juga yang tidak. Tidak semua begitu. Banyak orang yang punya kuasa atau yang punya jabatan, tapi mereka terlihat sederhana banyak. Karena memang sudah terbiasa. Iya. Begini. Misalnya begini. Anda ketemu dengan orang yang memang Anda tidak kenal sama sekali. Iya. Dan Anda memulai hal itu kalau misalnya dengan apa yang sedikit. Contoh. Ya contoh itu ya sedikit ya bukan melanggar sopan santun ini bukan. Artinya kalau memulai sesuatu yang kaku begitu. Jadi tidak nyaman. Jadi tidak nyaman dan akhirnya pasti nggak nyambung. Iya, tidak nyaman. So itu dia kan harus kita mulai dengan sesuatu yang akrab. Gitu ya. Dan akrab itu biasanya bicara personal. Iya. Karena berarti berangkat dari diri sendiri ya, personalnya ya, masing-masing. personalnya masing-masing. Makanya dalam komunikasi itu biasanya untuk berkenalan itu kita memulai dengan hal-hal yang berhubungan dengan personal. Misalnya kalau kita orang tidak baku kenal, kan tadinya kan orang dua ini tidak baku kenal nih. Okay. Kita kenal Isal gara-gara bikin dokumenter 50 tahun UNG. Oke. Ya kan? Pada saat itu siapa dia ini? Oke. Karena juga begitu, ini orang siapa. Tapi kemudian kita harus sana Isal itu asli Batu Dawa. Mulai dari hal yang personal. Oke. Oh, begitu. Karena kita orang sama-sama Ada yang begitu. Melalui fase itu. Dan memang rata-rata begitu. Dimulai dari hal yang personal dulu. Sampai ada pernah cerita, Pak. Kau ini rapat. Adu argumentasi apa segala macam. Ini Big Boss ini dengar dulu semua kan. Ada sautan dari sebelah. Ntar begini Pak Ketua, begini. Ada satu yang muncul kemarin. Argumentasi itu bagus sekali. Kita tidak bisa begini. Ini bos ini dengar terus. Oke. Baru terakhir dia tutup. Jadi kita harus begini Pak Ketua. Baru bos ini bilang, kalau itu saya sepakat. Yang saya tidak sepakat, Anda ini siapa? Sama kan yang dari tadi ada masih ceritain. Tapi dia dengarkan dulu kan. Itu apa ya? Itu sebenarnya juga merupakan jalan lain lagi untuk menemukan keakraban. Bisa jadi begitu. Dalam etika berkomunikasi seharusnya jangan begitu. Maksudnya adalah kita orang harus sepakat bahwa kan selalu ada kalimat begini. Jangan lihat siapa yang mengatakannya, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. DP bijak kan begitu. Iya. Tidak penting siapa yang mengatakannya. Yang penting itu apa yang dia katakan. Iya. Jadi memang sengaja itu. Memang Marosa. Macam kejadian yang tadi. Kayaknya saya pernah kenalin. Berarti selama tidak bagus apa. Itu bagaimana pun itu. Ada bahasa sindiran. Nah, ini kan sindiran ini. Kalau misalnya dalam tatanan bos-bos itu sindiran itu. Tunggu dulu. Karena ini cerita bos terus kita ini bukan bos. Jadi jangan tanya ke kita. Tapi kan Bapak salah satu juga ya bisa dibilang ya apa namanya? Ketua juga kan. Saya bukan ketua. Levelnya. Saya anggota. Bukan ketua. Tapi kan kalau mau datang di mana-mana itu kan dia punya image itu kan terbangun. Orang kalau mau bilang salam Pak Ketua, saya tidak menjawab.
mungkin ketua itu adalah yang dianggap sebagian besar orang Ya. adalah si ketua ini ya, Ah. adalah orang yang punya jabatan dan punya kewenangan di hal-hal tertentu. Ya, Anda tidak tahu, tanya Pak orang yang bertanya ketua. Tapi kan Tapi menurut kita sebenarnya tidak membangun komunikasi dengan orang ya tanpa bilang ketua kan sebenarnya ketua itu membuat malah ada gap. Ada yang dipersonifikasi sebagai orang tertentu dengan kuasa jabatan tertentu dengan orang yang kok rasanya dia terlalu ditinggi-tinggikan. Malah membuat tidak akrab kan jadinya. Iya. Padahal maksudnya dia menyatakan ketua itu untuk menganggap dia akrab. Dan tapi menjadi tidak akrab. Iya, dan efeknya bisa menjadi dua. Ya. Yang dipanggil ketua ini akan mau down atau akan mau up. Dan keluar pulus. Nah, kalau misalnya mau down itu kan masih dapat lihat toh. Apa ini? Iya. Iya, tidak ada lagi. Ya. Tapi jangan yang up. Bagaimana Pak Ketua? Aman. Nanti kita komunikasikan. Jadi bagaimana? Iya, nanti kita atur lagi ya. Berarti dari Tipa sebelum sampai Tipa duduk sekarang ini belum atur Pak. Dari dulu atur, nanti kita atur lagi ya. Nanti kita atur lagi. Jadi bagaimana? Aman? Iya, jadi bagaimana? Aman? Apa yang aman? Iya, Apa pertanyaan-pertanyaan. yang bagaimana? Iya. Sebenarnya itu yang Anda cari juga sebenarnya. Maksudnya apa yang ditertawakan? Apa yang lucu? Iya kan? Apa yang lucu? Baku bisu sadiki. Ha. Maksudnya Ini ada orang banyak. baru orang ketawa. Iya. Baru orang berharap. Tidak boleh anak. Baru orang berharap semua kumpulan itu ketawa. Iya. Tertawa sama. Baru orang lain yang tertawa. Iya. Dan orang tidak tahu apa yang ditertawakan. Mungkin anak akan bikin satu segmen ya. Ketika abis ini tertawa, Anda juga tertawa dulu. Baru Anda bisi. Apa yang tadi itu? Untuk bisa sama dong begitu. Maksudnya untuk supaya jangan blunder lah ini yang lucu ini. Gitu ya. Ada pop dan idealis. Tisu. Ini soal eksistensi. Oke. Yang mana coba diparalel. Kan tidak perlu. Emang kalau ente di lingkaran itu terus kenapa? Hidupmu berubah Apakah hidupmu berubah? atau karakternya berubah? Atau ente lebih baik? Enggak Kan juga sih. tidak Allah. Apa yang didusu oleh orang? Artinya apa yang Tapi ada yang begitu. Ada yang bangga dengan ada di lingkaran para ketua. dan itu tidak salah. Tidak salah juga. Tidak salah juga. Di zaman dulu kan memang ada lingkaran. Para raja itu ada lingkarannya. Dari dulu kan begitu. Oh iya. Tapi kan tidak harus disampaikan juga secara langsung begitu kan? Iya. Tinggal nanti bisa apa yang tadi itu. Iya Pak, sering anak menemukan hal-hal yang seperti itu. Jadi fenomena itu ketua, lucu, iya. Itu lucu. Iya, fenomena ketua itu hanya untuk untuk bisa berkomunikasi di lingkaran itu ya, begitu ya? Mungkin. Ya. Itu menunjukkan bahwa Akrab. Oke, keakraban ya. Keakraban. Tapi kan akrab itu tidak perlu harus begitu sebenarnya. Tapi bahwa mereka mau begitu ya terserah sih, bisa aja. Meskipun kalau akrab kan kita tidak harus begitu. Begini, sekarang ini kan Ana lagi sementara bikin podcast ya, berjalan dengan seiring waktu Ana menemukan. Tapi yang paling banyak ditemui itu oleh Ana dan kru adalah sesuatu yang tidak penting, namun dikemas dalam satu frame. Tapi Ngana mengerti itu tidak penting. Baru kita bahas. ya Ana menemukan itu Pak. Dulu waktu menyiar di radio,
Yang tidak penting itu orang suka. Iya, yang tidak penting itu orang suka. Karena memang begini, apa dulu? Berarti yang tidak penting Ngana anggap itu penting bagi orang banyak. Ngerti nggak? Kadang-kadang kita orang anggap itu tidak penting, tapi sebenarnya itu penting. Contoh, Oke. macis itu hanya membakar akan. Oke. Banyak bisa ditemui di mana saja, bisa penyampat taman apa segala macam. Tapi ketika Ngana tengah malam suka barokok dan tidak ada macis, dia menjadi penting kan? Begitu oleh. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak penting, tidak ada yang penting. Itu cuma cara melihat. Iya kan, untuk melihat ini kan harus ada kemasan begitu kan. Kan mapopodo tuoloto itu meletakkan di dunia hiburan begitu. Oke, jadi ketika itu mau masuk di dunia hiburan berarti dikemasi dulu dong, begitu kan? Dikemasi dulu sehingga itu melahirkan pertunjukan begitu. Yang orang terhibur dan sesuatu yang tidak penting itu contoh orang bercerita tentang yang tidak penting ini. Tapi setengah mati juga membaca yang tidak penting pada saat begini ini. Yang tidak penting itu orang akan mau dapat di saat ada bapak diam. Tapi penting, menurut kita tidak ada yang tidak penting. Semuanya penting. Semuanya penting. Semua proses ya. Semua hal itu penting. To see things in the seed that is genius. Orang-orang jenius itu adalah melihat hal-hal yang terkecil yang kita orang anggap tidak penting. Sebenarnya kan ini jenius. Artinya, ini kalau masuk di No Coprol No Party ini kan bisa, baru habis itu maksudnya, efeknya kita, luar biasa dengan Pak Ketua ini. Saya suka dengan begini, saya support. Iya. Kopi setengah. Jadi itu proyek yang 5M nanti orang akan bagi begini. Kopi setengah. Kopi setengah. Atau pas mau pulang, ente bayar akan. Apa tato tahun betul? Iya. Sesuatu yang tidak penting. Tapi nggak ada tidak akan ada tetap harus ada tontonan, tetap akan ada, bukan harus ada. Tetap akan ada orang menonton kan pasti. Iya. Itu tidak salah. Semua kan? tontonan sejelek-jeleknya pertunjukan pasti ada penonton. Pasti ada penonton. Tinggal bukan soal banyaknya. Iya, bukan kuantitasnya. Bukan kuantitas. Tapi kualitas. Ada yang menikmati. Ada menikmati itu, tapi mungkin ketika itu dipoles secara lebih komunikatif, guys. Maksudnya bolehnya komunikatif nanti kita atur lagi. Begini mah susah percaya. Lebih komunikatif lagi itu mungkin bisa cepat terterima ya. Ya banyak yang terterima. Misalnya yang tidak penting. Ente bikin video Lika Salman itu kan tadinya tidak penting. Iya, nggak penting. Cuma pengen. Iya pada saat itu. Contoh kita tanya. Kenapa nggak bikin video Lika Salman misalnya? Karena pada saat itu gini, cerita lagi begini. Rame, ada Tika Salman. Bukan. Pada saat itu orang ini kan lagi bingung ini. Ini maksudnya bukan bingung. Pada saat itu orang lagi sibuk. Sebelum jam siaran radio, orang lagi sibuk masing-masing. Ini penyiar-penyiar ini lagi kan tiga orang toh. Baru. Masih sibuk orang ini pada sore itu kan menyiarnya kan malam jam. Pas DP 1 jam menjelang siaran itu harusnya kan orang sudah di sana. Iya. Ini anak masih di rumah. Baru. Masih di rumah. Pada saat itu anak lupa begitu. Sebentar malam ini mau siaran Pak. Sedangkan clue untuk semua judul dari Pak Ana. Dan belum ada judul waktu. Belum ada judul pada saat itu. Baru kan ada. Ana buka Facebook begitu. Dan lagi rame soal. Raja Salman begitu. Baru kan ada bikin lah. Iya. Ada sampai di sana lagi. Di jalan kan pasti banyak sekali. Raja Salman begini. Nah, pada saat itu hebohlah ini orang telepon telepon WA. Kan ada itu. Ya. King betul. Salman segala macam. Heboh di situ toh. Pas ana di situ di radio masih bikin lah. Iya, masih ada relay ya. Ada berita segala macam. 1 jam lagi. Pada saat itu anak buka. Lagi rame ini teleponnya Kak Salman ini. Ada yang lagi bingung mau jawab apa. Kenapa lagi posting apa di telepon apa di. Situlah DP clue.
Dia bah telepon, ana yang jawab. Oh. Halo. Oke. Ya. Artinya dapat ide itu dari situ. Iya, kan ide itu akan terlahir ketika ada dia punya apa ya? Oke. Pemicu, harus ada yang begitu. Kalau sekarang kenapa bikin podcast di YouTube? Karena ada pemicunya. Pemicunya ini apa? Di plus. Begitu. Hati-hati begini. Oke. Anak di selanjutnya. Bukan. Kalau ngana sebagini, itu kan maksudnya apa ya? Korea itu maksudnya Sarangheo ya? Sarangheo. 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 Sarangheo apa Sarangheo? Sarangheo. Kalau di Gorontalo Saranghengo. Oke. Kenapa? Maksudnya? Nggak mau. Sekarang ini kan simbol-simbol ini menjadi makna. Oke. Gitu kan? Kita orang ini mau begini saya susah, mau begini susah, mau begini susah. Iya. Itu hal yang penting. Nggak. Pak kita orang sebenarnya tidak penting. Iya. Itu hal yang penting. Apalah. Pokoknya nanti semoga orang dua akan dipertemukan dengan hal yang tidak penting lagi di episode selanjutnya. Sebenarnya jauh-jauh kita ini kan ada empang kamar ini kan tidak penting. Iya. Dari tadi kita ini dapat tunggu hal yang penting karena mau tanya kita mau jawab. Iya. Dari ketua yang dari Jakarta, yang dari pusat, ketua dari pusat ini Pak, kita undang. Kita ini bukan ketua. Iya, biar saja. Kita ini bukan anggota. Kan ini pemahaman yang sangat disetujui, Pak. Sepakat orang ini. Begini-begini kan ketua. Siap ketua. Gorapu Show, no koprol, no party.